Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, sambil menunggu temannya sebentar ya. Kita mulai sebentar lagi. Sambil makan ya. Ya, baik, silakan. Ya, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Para siswa kelas 12 SMA Islam Ulunuha, insyaallah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu mengenai induksi diri ya, atau induktansi diri. Induktansi diri. Ya, induktansi diri. Saya bisa lihat dulu berapa yang sudah hadir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Alhamdulillah sudah 6 orang. Kita tutup dulu ya. Taib. Nah, kita mute. Nah, kita mulai pelajaran kita. Induksi elektromagnetik ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu induksi, apa itu elektromagnetik ya. Nah, di sini sekedar murojaah ya di sini ya. Nah, di sini perhatikan ada induksi elektromagnetik ya, mempelajari tentang yang pertama ada gaya gerak listrik induksi ya. Nah, kemudian yang kedua ada gaya gerak listrik induksi diri. Nah, ini yang insyaallah akan kita pelajari sekarang ya, induksi diri. Nah, gaya gerak listrik induksi ya, gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Nah, kemarin kita sudah bahas apa itu GGL induksi ya. Nah, GGL induksi ya adalah gaya gerak listrik ya yang muncul akibat adanya gerakan magnet ya. Gerakan magnet artinya pengaruh magnet ya, kita memberi pengaruh magnet untuk menimbulkan listrik ya. Nah, listrik yang dimunculkan ya ini disebut dengan GGL ya, GGL induksi ya, gaya gerak listrik induksi. Nah, kemudian ya nanti dari kedua hal ini ya, dari gaya gerak listrik induksi dan gaya gerak listrik induksi diri ya, ini belum kita jelaskan ya induksi diri ya. Nah, nanti di sini ya harus terpenuhi keduanya itu hukum Faraday ya dan hukum Lenz ya, hukum Faraday dan hukum Lenz. Yang mana hukum Faraday kemarin sudah kita jelaskan ya, rumusnya ya. Rumusnya hukum Faraday ini mengenai gaya gerak listrik ya yang dimunculkan. Nah, yang mana rumusnya itu ya epsilon sama dengan minus n ya, minus n dpsi per dt ya, dpsi per dt. Minus n dikali dpsi per dt. Nah, itu dia rumus dari hukum Faraday. Nah, itu untuk GGL-nya. Kemudian di sini ada hukum Lenz ya. Hukum Lenz dia membahas tentang arah ya, membahas tentang arah
arah induksi, ya. Nah, baik. Nanti insya Allah juga akan kita bahas tentang hukum Lenz, ya. Nah, kemudian penerapannya kedua hal ini pada generator transformator, ya. Nanti ada kita membahas tentang trafo, ya, transformator. Nah, di sini, ya, pertama, ya, kita ingin ulangi kembali di sini untuk gaya gerak listrik sudah, ya. Nah, sekarang kita membahas tentang ini, gaya gerak listrik induksi diri, ya, atau induktansi diri. Nah, kemarin kita sudah mengetahui bahwasannya apabila kita memberikan suatu aliran listrik, ya, kita memberikan memberikan listrik, ya, mengalir pada suatu kawat misalnya, atau kumparan, atau selenoida, atau toroida, ya, maka ini akan menimbulkan medan magnet, ya. Nah, akan menimbulkan medan magnet. Artinya kita berikan listrik, muncul magnet, ya, berikan listrik, muncul magnet. Nah, itu pelajaran yang sebelumnya, ya, pelajaran yang sebelumnya tentang induksi listrik. Nah, sekarang induksi elektromagnet, ya. Induksi elektromagnet sebaliknya, ya. Kita memberi pengaruh Kita memberikan pengaruh magnet untuk munculkan listrik. Nah, kebalikannya, ya. Nah, sudah kita ulangi juga kemarin ini, ya. Kalau misalnya yang kemarin kita berikan listrik muncul magnet, nah, kemudian berikan magnet muncul listrik. Nah, kemudian apa itu induksi diri? Nah, induksi diri. Singkatnya, ya, induksi diri itu seperti ini, ya. Ketika kita memberikan suatu aliran listrik, ya, pada suatu kawat, ya, kita berikan aliran listrik, ya, maka akan muncul apa? Maka akan muncul magnet, ya. Nah, maka akan muncul magnet. Kita anggaplah ini magnet, ya. Nah, misalnya ini medan magnet, ya. Medan magnet. Nah, maka akan muncul medan magnet. Nah, medan magnet ini sendiri kemudian akan menginduksi, ya. Nah, akan menginduksi dirinya sendiri, ya. Nah, jadi kita berikan listrik, muncul magnet, ya. Nah, kemudian magnet yang muncul ini pun dia menginduksi lagi dirinya sendiri. Nah, ya, sehingga muncul listrik, ya, muncul listrik yang disebut dengan gaya gerak listrik induksi diri, ya. Nah, jadi ini saling berhubungan, ya. Saya ulangi lagi, ya. Kalau yang pertama kemarin kita berikan listrik, muncul magnet. Kemudian yang kedua berikan magnet, muncul listrik, ya. Sekarang yang ketiga, 3 tahapan. Kita berikan listrik, muncul magnet. Magnet ini pun, ya, menghasilkan listrik lagi. Nah, seperti itu, ya. Magnet ini menghasilkan listrik lagi. Sehingga kita bisa lihat, ya, kalau misalkan lampu, ya, terkadang kalau misalkan kita ada suatu lampu, ya, lampu kita hidupkan, ya, kita alirkan listrik, ya, dia mengalir listrik di situ. Maka akan muncul apa? Muncul magnet, ya, muncul medan magnet muncul di situ. Tiba-tiba, ya, listriknya kita padamkan, ya, kita putus aliran listriknya. Nah, maka yang terjadi, terkadang kita melihat lampu tersebut masih menyala, ya, tapi redup lama-lama padam, ya. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwasannya ketika kita putuskan aliran listrik, masih ada di situ masih, walaupun kita sudah putuskan, ya, dari saklar, ternyata masih ada listrik di situ. Nah, listriknya dari mana? Ya, dari magnet tadi, ya, dari magnet. Nah, ya, mungkin ini agak sedikit ribet, ya. Nah, tapi nggak apa-apa, usah jelaskan sekali lagi, ya. Kita berikan listrik, ya, kita berikan listrik pada suatu rangkaian, ya, lampu ataukah apa, ya, maka akan muncul medan magnet, ya. Nah, ketika muncul medan magnet ini akan menghasilkan listrik lagi, ya. Nah, akan menghasilkan listrik lagi, sehingga ini yang disebut dengan gaya gerak listrik induksi diri, ya, gaya gerak listrik induksi diri, ya, bisa dipahami, ya. Nah, jadi sangat erat sekali hubungannya antara listrik dan magnet, ya.
sangat erat sekali antara listrik dengan magnet. Tujuan pembelajaran ya. Nah, Ustadz kemarin mencoba untuk mencari buku yang kita gunakan ya, tapi tidak nemu ya di internet, tidak bisa di-download, artinya tidak jumpa. Jadi kita gunakan ini saja ya, buku yang ini insya Allah juga mudah ya. Nanti bisa dilengkapi dengan antum membaca di buku yang dipegang masing-masing ya. Nah, ini dia aplikasinya. Lihat di sini ada magnet berukuran besar ya. Magnet berukuran besar. Nah, yang nantinya magnet ini akan digerakkan ya, akan digerakkan. Sudah? Nah, gerakan magnet ini ya memunculkan listrik. Nah, ya, itu dia. Generator listrik ya menggunakan prinsip induksi magnet, yaitu menggunakan magnet-magnet yang kuat untuk menghasilkan arus listrik ya dalam gulungan-gulungan kawat yang besar ya. Jadi ada gulungan kawat yang besar ya. Kemudian nanti digerakkan ya. Nah, generator listrik itu bertanggung jawab untuk tenaga yang digunakan pada peralatan listrik ya. Nah, sangat bermanfaat sekali ya untuk menghasilkan listrik ya. Jadi sangat banyak sekali ya dari tenaga air, tenaga matahari dan lain sebagainya ya. Baik. Kita coba untuk mempelajarinya perlahan-lahan ya. Nah, itu tadi untuk konsep mengenai induksi diri ya. Nah, sekedar pengulangan ya agar lebih kuat lagi ya, kita bisa menghubungkannya dengan pelajaran yang kemarin ya. Sudah 12 menit ya. Sebelumnya sampai sini bisa dipahami? Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Bisa paham ya? Baik, bisa lanjutkan. Nah, ya ini sekedar saja ya. Nah, kemarin sudah membahas tentang GGL induksi ya, gaya gerak listrik induksi. Ya. Nah, kita berikan magnet, muncul listrik disebut dengan GGL induksi ya. Saya ulangi, kita memberikan magnet ya, kita gerakkan magnet misalnya ini ya, kita gerakkan ini magnetnya, kita gerakkan, di sini muncul listrik ya. Listrik yang ini disebut dengan GGL induksi ya. Nah, sudah kita bahas kemarin ya mengenai rumusnya ya, BA cos theta ya. Apa itu rumus flux magnet ya, kemarin sudah. Kemudian juga hukum Faraday ya, hukum Faraday juga sudah kemarin ya. Nah, membahas tentang rumusan yang ini ya. Nah, minus N dfc per dt ya. Nah, kemarin juga sudah dibahas tandanya, tanda minusnya, kemudian keterangannya juga sudah ya. Baik. Nah, kemudian ya. Nah, besarnya GGL induksi ya. Ada kemarin kita bahas ada dua ya. GGL induksi dipengaruhi terhadap dua kemarin yang ada di buku kita ya. Yang pertama terhadap perubahan luas ya, perubahan luas. Sudah dibahas kemarin ya dengan dengan rincian dari rumusnya juga ya. Nah, itu sudah lewat. Kemudian nah, di sini ada tambahan kalau di buku ini. Di buku ini ada 3 yang bisa mempengaruhi GGL induksi. Ini sambil kita sambil dicatat ya kalau ada yang perlu. Ada 3 hal yang bisa mempengaruhi GGL induksi ya. Yang pertama ya, yang pertama adalah ini ya, perubahan luas. Nah, perubahan luas ya. Yang bisa mempengaruhi GGL induksi ada 3. Sejauh ini yang kita ketahui ya, ada 3. Yang pertama ada perubahan luas ya, perubahan luas. Perubahan luas yang mempengaruhi ya, mempengaruhi ya GGL ya. Pusat mute dulu ya. Tep. Nah, yang bisa mempengaruhi GGL ya, yang pertama ada 1 luas ya, luas permukaan ya, luas permukaan.
Kemudian yang kedua, kemarin yang sudah kita bahas adalah sudut, ya, perubahan sudut. Perubahan sudut. Kemudian yang ketiga di sini di buku ini dijelaskan ada perubahan induksi, ya, perubahan induksi. Kuat lemahnya induksi, ya. Nah. Baik. Nah, yang pertama untuk perubahan luas, ya, perubahan luas. Misalkan pada suatu penampang, ya. Misalnya pada suatu penampang, ya, di sini, ya, ini misalnya magnetnya, ya, ini misalnya magnetnya, seperti inilah, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini dia memiliki medan magnet, misalnya seluas ini medan magnetnya, ya, misalnya seluas ini. Bayangkan ketika dia mendekat, ya, maka kena, ya, kena. Sudah, semakin dia mendekat maka semakin banyak, ya, banyak yang mengenai flux magnet yang menembus luas dari permukaan ini, ya, permukaan dari kumparan, ya. Nah, perubahan ini, ya, akan mempengaruhi besarnya GGL induksi, ya, yang nilainya bisa dihitung dengan rumus hukum Faraday, ya, rumus hukum Faraday. Kemudian yang kedua kemarin kalau misalkan dia berubah, ya, ini bergerak seperti ini, kemudian ini berubah sudutnya seperti ini, ya, maka ini juga bisa berpengaruh pada besarnya GGL induksi, ya. Nah, kemudian yang ketiga sendiri adalah besarnya, ya, perubahan dari induksinya sendiri, ya. Terkadang induksinya melemah, ya, terkadang induksinya meninggi, ya, pengaruh dari magnetnya ini, ya. Nah, maka ini juga bisa mempengaruhi gaya gerak listrik yang dimunculkan. Nah, ya itu, ya. Sekarang kita masuk ke induksi diri. Ini sudah kemarin tentang sudut, ya. Masuk ke ini hukum Lenz, ya, hukum Lenz. Kita baca sedikit, ya, hukum Lenz. Ya, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Saya tunjuk, ya. Muhammad Abdullah. Ya, Abdullah. Silahkan Abdullah dibaca. Berdasarkan hukum Faraday, telah diketahui perubahan flux magnetik akan menyebabkan Ketutup, ya. Ketutup, ya. Sebentar, ya. Ini gimana bukanya, ya? Baik, ya, silakan. diketahui bahwa perubahan flux magnetik akan menyebabkan penurunan medan potensial antara hubung kumparan. Bagi kedua hubung kumparan itu benar yang memiliki magnet tertentu, seringkali arus listrik arus induksi. Medan potensial medan tertentu disebut medan induksi. Faraday pada saat itu dan rumusannya sendiri berarti menunjukkan keutamaan arah arus induksi dalam gaya kumparan. Arah arus induksi yang terjadi terlalu dalam atau seperti Friedrich Lenz pada tahun 1594 diberi nama hukum Lenz. Menurut hukum Lenz ada suatu hukum yaitu hukum Lanjut. jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi disebutkan sebagai perubahan magnetik induksi yang disebutkan perubahan magnetik induksi atau arus induksi berusaha menetapkan suatu perubahan konstan. Ya, Masya Allah, ya. Nah, ini juga sudah kemarin kita bahas, ya. Alhamdulillah, syukron Abdullah. Barakallahu fiik, ya. Nah, ini juga sudah kita bahas kemarin, ya, mengenai hukum Lenz, ya. Nah, jadi hukum Lenz itu kemarin kan untuk hukum Faraday, ya, ada tanda negatifnya, ya. Nah, tanda negatifnya dari mana? Dari arus yang berlawanan arahnya, ya. Arusnya berlawanan, ya. Jadi
hukum Lenz ya itu menunjukkan intinya gini. Intinya gini. Apa beda hukum Faraday dengan hukum Lenz ya? Inti dari semuanya adalah rumus ini ya, rumus ini. Minus N ya dpsi per dt. Ayo matikan dulu apanya mic-nya. Ya, tutup dulu mic-nya. 6. Ya. Baik ya. Nah, intinya adalah ini ya. Nah, intinya adalah rumus ini. Rumus ini adalah hukum Faraday ya, adalah hukum Faraday. Itu perlu diingat ya. Nah, kenapa? Karena dia membahas tentang GGL ya. Faraday membahas tentang GGL. Sudah? Sedangkan hukum Lenz ya, hukum Lenz dia melengkapi ya, dia membahas tentang arahnya ya, membahas tentang arahnya. Jadi kalau ini dia hukum Faraday ya, kalau misalnya yang ini dia hukum Lenz ya. Nah, hukum Lenz. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini dia ya, epsilon sama dengan minus n dpsi per dt ya. Ini keseluruhannya adalah GGL. GGL itu merupakan hukum Faraday ya. Nah, sedangkan apa itu hukum Lenz? Hukum Lenz adalah hukum yang menunjukkan dari arah ya, arah induksi magnet ya, arah induksi magnet. Jadi kalau misalkan di sini ada suatu kumparan ya, kalau misalnya kita gambarkan di sini ada suatu kumparan ya. Di sini suatu kumparan misalnya ya. Nah, sudah diberikan magnet ya, diberikan magnet ya. Sudah. Magnetnya ini bergerak ya, bergerak ya. Maka akan muncul ya, akan muncul arus ya yang berlawanan ya, yang gerakannya berlawanan. Nah, seperti itu dia. Ya. Itu adalah inti dari hukum Lenz dan hukum Faraday. Jadi bisa dipahami ya. Nah, ya sisa 7 menit ya. Kita manfaatkan waktu yang ada ya. Kita masuk berikutnya, yaitu di sini adalah ya, GGL induksi diri ya. GGL induksi diri. Baik. Nah, kita lihat di sini GGL induksi diri. Siapa yang mau baca? Siapa? Amar Damanik. Ya, Amar Damanik. Ya. GGL induksi. Ya, baca Amar. Masya Allah. Ya, ya, barakallahu fiik. Ya, itu dia mengenai induksi diri ya. Nah, jadi intinya adalah seperti yang kita sampaikan tadi ya, bahwasannya induksi diri itu adalah ketika kita memberikan suatu listrik kepada suatu rangkaian ya, rangkaian listrik, misalnya entah lampu ya, entah apapun itu ya, maka akan muncul medan magnet ya. Nah, kemudian medan magnet itu sendiri
malah akan memunculkan lagi listrik yang baru, ya. Nah, listrik yang baru inilah disebut dengan GGL induksi diri, ya. GGL induksi diri. Nah, nanti insya Allah yang berikutnya kita akan masuk ke sini ya, GGL induksi diri pada kumparan, ya. Nah, kemudian nanti ada mengenai energinya, bagaimana energinya. Kemudian kalau tadi sudah kumparan, nah sekarang nanti bagaimana pada selenoida, ya. Seperti ini ya, selenoid ya. Kemudian bagaimana pada toroida, ya, toroida selenoida yang dilengkungkan, ya. Nah, insya Allah nanti kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan dibuka saja mic-nya. Kira-kira hari ini kita mau kasih tugas? Kita kasih tugas? Yang kedua. Ya. Nah, kalau gitu ya. Ya, sambil ini ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada waktunya, yuk, silakan. Ya. Kalau gitu Ustadz yang bertanya ya. Nah, Ustadz yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, saya tanya kepada ya, siapa yang mau tanya? Robiah ya. Baik, Robi. Pengaplikasiannya dari soalnya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi intinya ya, pengaplikasian dari Faraday dan juga hukum Lenz ini sebetulnya sudah dijamak ya. Nah, sudah dijamak dia, sudah digabungkan ya. Kita hanya tinggal melihat, membaca soal saja, kemudian menggunakan rumusan hukum Faraday ya. Rumus hukum Faraday, Ustaz besarkan ya. Rumus hukum Faraday ya, seperti yang sudah kita ketahui ya. Nah, ini dia rumus hukum Faraday ya. Minus N ya dip C per dt. Nah, pada asalnya inilah dia rumusnya ya. Nah, inilah dia rumusnya. Maka hasilnya di sini akan negatif ya. Nah, akan negatif. Nah, kecuali nanti ya, kalau disebutkan bahwasannya ya arah arus ke arah kiri misalnya ya. Nah, maka nanti kita buat berarti ini jadi positif. Nah, seperti itu ya. Nah, menjadi positif seperti itu. Itu saja ya. Makanya di sini sudah dijamak dia ya, sudah dijamak. Sudah mengumpulkan dua ya, hukum Faraday dengan hukum Lenz ya. Nah, jadi ceritanya pada saat itu ya, Faraday membuat rumus ya, tapi dia belum bisa menentukan arah arus induksinya kemana ya. Nah, jadi dia masih membuat rumusan tapi belum sempurna ya. Kemudian datang berikutnya ya, ilmuwan ya, siapa namanya ya, pokoknya ujungnya Lenz ya gitu ya. Nah, dia menyempurnakan dengan menambahkan arahnya. Nah, gitu, dia menambahkan arahnya. Artinya rumusan ini kita bukan sekedar menentukan besarnya GGL saja, tapi GGL beserta dengan arahnya. Nah, jadi intinya adalah kita harus menghafal rumus ini, dan kalau nanti tidak ada diberitahukan di soal bahwasannya arahnya demikian, nah, berarti tetap pakai ini saja ya. Berarti nilainya nanti hasil akhirnya adalah minus sekian ya. Kalau ada dikasih tahu misalnya arahnya ke kiri ya, nah berarti menjadi positif. Seperti itu dia. Ya, bisa dipahami? Iya. Iya, silakan. Kalau dalam soal, ya kalau dalam soal tergantung ya, bisa saja kita disuruh arahnya kemana gitu ya. Nah, arahnya kemana? Bisa saja kita diminta untuk menentukan nilainya saja ya. Intinya adalah lihat dari sini ya. Nah, lihat dari sini.
Kalau misalkan dia negatif sekian, ya, berarti dia arahnya ke kanan dan dengan besar sekian, ya. Nah, itu dia. Dia berkebalikan, ya. Nah, kalau dia nilainya hasilnya nanti misalnya minus 10 misalnya ya, minus 10. Nah, berarti besar GGL-nya berapa? 10 volt arah arus ke kanan. Nah, seperti itu. Kalau dia positif, kebalikannya, ya. Nah, nilainya 10 volt, arah arus ke kiri. Nah, seperti itu. Ada yang lagi mau tanyakan? Sepertinya waktu kita sudah habis ya. Iya. Ya, sudah lewat ya. Nah, iya, boleh. Siapa? Iya. Tidak, dia nanti ada rumusnya sendiri, ya. Dia sudah ada rumusnya sendiri. Nanti kita akan masuk di sini. Nah, ini dia ada rumusnya sendiri, ya. Nah, dia sudah masuk rumus yang baru, gitu. Nanti dia setiap bentuk beda rumusnya, ya. Nah, itu dia. Jadi nanti insya Allah kita masuk di minggu depan, seperti itu, ya. Baik. Ya, iya. Mm-mm. Kayak mana? Kenapa nggak redup dulu? Kenapa nggak redup dulu? Oh, itu maksudnya kenapa tidak semuanya redup dulu gitu ya? Oh iya, karena berbeda-beda ya. Kan tadi sudah kita jelaskan ya bahwasannya besarnya GGL itu ditentukan dengan tiga ya. Nah, salah satunya adalah besarnya apa namanya perubahan induksi ya. Nah, besarnya perubahan induksi. Biasanya listriknya kalau semakin tinggi ya, itu efek redupnya juga akan semakin tinggi semakin lama ya. Nah, itu biasanya ya. Tapi induksi ini GGL ini ya dia banyak dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Masya Allah ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah habis ya. Nah, mungkin ini saja ya yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan ya. Saya tutup dulu ya. Gimana? Amar? Tapi ya ya. Ya, sudah ya. Saya tutup dulu ya. Mungkin ini saja kita tutup, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Ini saja.